Tapi kenapa hati kita itu masih merasa galau, masih merasa keras, masih merasa gersang? Saya udah sholat, sudah ngaji, tapi hati saya masih merasa gersang. Itu karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Sahabat BN Institute yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ratu Syaila di acara Kultum menjelang berbuka puasa. Insya Allah setiap hari saya akan membawakan beberapa tema keislaman untuk menemani para sahabat BN Institute di rumah untuk menunggu buka puasa. Kali ini insya Allah saya akan membawakan tema mengenai penyebab kerasnya kolbu. Sahabat BN Institute di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya adalah, maka celakalah bagi mereka yang keras kolbunya dari berzikir kepada Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang paling besar kepada hamba, yaitu berupa kerasnya kolbu dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak pernah mengingat Allah dan tidak pernah berzikir kepada Allah. Itu sebabnya kenapa kemudian an-nar, neraka, diciptakan untuk melunakkan kolbu yang keras. Kolbu yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah kolbu yang keras. Sahabat BN Institute dimanapun berada, Ibnu Qayyim mengungkapkan, kolbu yang keras ditimbulkan oleh 4 hal yang melebihi kebutuhan. Di antaranya adalah kelebihan makan, kebanyakan makan. Oleh karena itu, puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk menahan nafsu makan, agar kita lebih menyedikitkan makan dan lebih memperbanyak ibadah. Kemudian yang kedua adalah tidur. Kebanyakan tidur juga bisa menyebabkan hati menjadi keras. Kolbu ini menjadi keras. Jadi untuk yang berpuasa di rumah jangan terlalu kebanyakan tidur, karena itu bisa mengeraskan kolbu kita. Yang ketiga adalah kebanyakan berbicara. Jadi kalau kita kebanyakan berbicara, menggibah kanan kiri, kemudian sering ngobrol terlalu banyak, terus melupakan zikir pagi petang, terus mengingat Allah, tahmid, tahlil, kemudian bertasbih kepada Allah, itu maka Allah akan memberikan hati kita itu keras. Hati kita itu tidak menjadi lunak, tidak menjadi bergetar hati kita itu apabila dibacakan ayat suci Al-Quran. Jadi kita harus lebih banyak menyedikitkan. Tadi yang pertama adalah makan, tidur, dan bicara. Lalu yang keempat adalah pergaulan. Kita harus lebih menyedikitkan kita untuk nongkrong sana sini, menghabiskan waktu lebih banyak. Kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan membaca Al-Quran dan diisi dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Di bulan suci Ramadan kali ini, alhamdulillah, ada sisi positifnya dengan adanya COVID-19, sehingga membatasi pergaulan kita untuk bertemu dengan orang. Semoga senantiasa kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar menjadikan hati kita ini tidak keras. Sahabat BN Institute yang dirahmati Allah, seperti ibarat tubuh ketika sakit, tidak akan bermanfaat baginya makanan dan minuman yang enak.
Demikian pula kolbu, hati kita, jika terjangkit penyakit-penyakit hawa nafsu dan keinginan-keinginan jiwa, maka tidak akan mampu ditembus nasihat. Jadi apabila hati kita itu dipenuhi dengan nafsu dan keinginan-keinginan jiwa yang menggebu-gebu, jadi walaupun ada nasihat kepada kita datang untuk memperbanyak sholat, zikir, perbuatan baik lainnya, maka nasihat itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Dia hanya masuk ke kuping kanan dan keluar ke kuping kiri. Maka kita harus lebih banyak berzikir kepada Allah agar hati kita menjadi tenang. Oleh karena itu saudaraku, barang siapa hendak menyucikan kolbunya, ia harus mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan keinginan dan nafsu jiwanya. Sebab kolbu yang tergantung dengan hawa nafsu akan tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kadar ketergantungan jiwa dan hawa nafsunya. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, perbanyak zikir. Itu untuk melembutkan hati. Tidak setiap orang yang berhias dengan ilmu dan hikmah serta memeganginya akan masuk dalam golongannya, kecuali jika mereka menghidupkan kolbunya dan mematikan hawa nafsunya. Salah satunya adalah dengan puasa di bulan suci Ramadan. Kita juga menekan hawa nafsu kita. Kita juga menekan hawa nafsu kita dari nafsu makan, minum, dan juga berbuat maksiat. Adapun mereka yang mematikan kolbunya dan menghidupkan hawa nafsunya, tidak akan muncul kebaikan dari lisannya karena mati kolbunya. Karena kolbunya sudah keras, maka tidak akan muncul kebaikan dari lisannya. Dia merasa bahwa semua ketenaran ini, semua keberhasilan di dunia ini berkat dari hasil jerih payahnya. Padahal semua apa yang terjadi dalam hidup ini sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Semua ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari kerja keras kita. Mungkin kerja keras kita hanya sedikit, hanya berapa persen, hanya 0, berapa persen. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini karena keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, saudaraku, penyebab rapuhnya kolbu adalah karena lalai dan merasa aman. Jadi karena kita sudah sering sholat, sudah sering ngaji, tapi kenapa hati kita itu masih merasa galau, masih merasa keras, masih merasa gersang? Saya udah sholat, sudah ngaji, tapi hati saya masih merasa gersang. Itu karena lalai dan merasa aman. Adapun makmurnya kolbu adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir. Tadi itu kita harus sering berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dari itu jika sebuah kolbu tidak condong dari hidangan-hidangan dunia, dia akan dapat menikmati ibadah. Makanya kalau bisa, apabila kita melakukan ibadah, kita harus all out. Jadi jangan melakukan ibadah juga disertai maksiat. Itu tidak akan nikmat. Jadi kalau kita melakukan ibadah, harus fokus kepada ibadah. Jangan dicampur. Maka akan terasa kenikmatannya. Sebaliknya jika ia ridho dengan hidangan-hidangan dunia, ia akan terlewatkan dari hidangan akhirat. Hidangan dunia ini hanya sementara. Sekali lagi saudaraku, hidangan dunia ini hanya sementara. Yang abadi adalah hanya di akhirat. Kerinduan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah angin semilir yang menerpa kolbu, membuatnya sejuk dengan menjauhi gemerlapnya dunia. Siapapun yang menempatkan kolbunya di sisi Robnya, ia akan merasa tenang dan tentram. Siapapun yang melepaskan kolbunya di antara manusia, ia akan semakin gundah gulana. Oleh karena itu ingatlah saudaraku, kolbu bisa sakit sebagaimana sakitnya jasmani, dan kesembuhannya adalah dengan bertaubat. Hanya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolbu pun bisa berkarat sebagaimana cermin, dan cemerlangnya adalah dengan berzikir. Kolbu juga bisa pula telanjang sebagaimana badan, dan pakaian keindahannya adalah takwa. Kolbu pun bisa lapar dan dahaga sebagaimana badan, maka makanan dan minuman adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta,
bertawakal, bertaubat, dan berkhidmat untuknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, sahabat BN Institute dimanapun berada, bantu channel ini untuk terus berkembang, agar dapat menebar manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara subscribe, like, comment, and share video yang sangat bermanfaat ini ke teman-teman kalian yang ada di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa dicermati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.